Uh, Kembali lagi di mata kuliah TOEFL Preparation ya, Test of Standard English Preparation. Kali ini kita ada di meeting ke-6. Oke, di meeting ke-6 ini kita akan membahas tentang verbs yang ada di chapter 10 kalau di buku kalian. Silakan buka di chapter 10 ya. Verbs atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Ini satu hal yang sebenarnya tidak terlalu susah, tapi mahasiswa sering salah karena biasanya kalau sudah bicara verbs pasti dikasih ing. Misalnya bahasa Inggrisnya belajar itu study. Tapi selalu kalau ditanya bahasa Inggrisnya belajar apa studying. Bahasa Inggrisnya makan apa? Eating. Nah, padahal bahasa Inggrisnya makan harusnya eat. Nah, maka dari itu kita akan belajar nanti bentuk-bentuk verbs ya, form of verbs nih. Bagian A, forms of verbs. Nanti kemudian di bagian B kita akan belajar tentang active and passive. Jadi bagaimana verbs itu bisa berubah dalam kalimat aktif dan dalam kalimat pasif. Kita mulai dulu dari bagian A, the forms of the verbs atau bentuk dari kata kerja. Dalam bahasa Inggris bisa digambarkan seperti ini bentuk kata kerjanya, seperti dalam tabel ada base form. Base form itu bentuk dasarnya, kemudian present. Present itu verb 1 ya, sering disebut verb 1 atau verbnya bisa ditambah s. Bisa juga ditambah es ya. Jadi tergantung apanya, kapan harus nggak pakai es, kapan dikasih es gitu ya. Itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, nah itu baru kita harus tambahkan s atau es dalam bentuk present. Kemudian ada bentuk present participle, ini adalah verb ditambah ing. Kalau bentuk past itu verb 2 ya, biasa disebut verb 2. Ini ada bentuk past. Kemudian ada past participle. Past participle itu adalah verb bentuk ketiga. Ya, maka kalau ada contoh begin, presentnya begin atau begins ya, tadi tergantung subjeknya. Kemudian present participle-nya jadi beginning, pastnya jadi began, dan past participle-nya jadi begun. Oke, walk, walks, walking, walk, walk. Write, write, writing, wrote, written. Read, reads, reading, read, read. Cook, cooks, cooking, cook, cook. Oke, itu beberapa contohnya. Nah, sekarang cara membedakannya gimana? Dihafalkan saja beberapa aturan. Contoh aturan yang pertama, use the past participle after have, has, having, dan had. Jadi kalau sudah ketemu have, has, having, sama had, maka belakangnya pasti verb past participle atau verb bentuk ketiga. Contohnya, they have, maka watch. Bentuk ketiga, the concert. She has, bukan write, tapi written. Past participle, verb bentuk ketiga, the poem. Mark had, bukan complete, tapi completed. The assignment. Having eaten, bukan having eat, tapi having eaten. He went to school. Oke, kemudian catatan berikutnya adalah use the present participle or past participle after be. Jadi, kalau ketemu be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan being, maka harus menggunakan atau diikuti present participle atau past participle. Present participle tadi adalah verb ing, past participle verb 3. Contohnya, we are doing our task. Ada are, maka present participle. The tasks were done earlier. Ada were, ya, maka belakangnya verb 3. Jane is, ada is, maka verbnya verb ing atau past participle, the dress. The dress was bought by Jane. Was bought, ada was, maka past participle. Nah, kapan pakai present participle, kapan pakai past participle? Kalau kalimatnya aktif, maka pakai present participle. Kalau kalimatnya pasif, pakai past participle. Contoh tadi.
Jane is buying the dress. Jane sedang membeli gaun. Tapi kalau the dress was bought by Jane, maka kalimatnya jadi kalimat pasif. Ya, gaunnya dibeli oleh Jane. Oke, aturan berikutnya adalah kalau ketemu modals, apa itu modals atau auxiliary? Ya, itu ada will, would, shall, should, can, could, may, might, dan must, maka gunakanlah base form atau verb 1. I will, verb 1, finish. Verb 1, the project soon. The secretary may, tambah verb 1, accept the messages. She can, tambah verb 1, type her own report. He must, tambah verb 1, draw the chart. Ya, itu contohnya. Kemudian, itu penjelasannya. Sekarang kita coba kerjakan. Satu soal. The head of the department says that the boat will leaving at 7 a.m. tomorrow. Nah, mana yang salah? Kelihatan ya, ada modals will. Nih, modals will harus diikuti base form atau verb 1. Maka leaving-nya salah, harusnya leave. C-nya salah. Coba satu lagi. Nomor 2, the student should the student should have did their homework before the semester break. Mana yang salah? Sangat kelihatan sekali ya. Di sini ada kata have. Nah, ingat tadi kalau ketemu have, has, having, had, maka past participle. Past participle adalah verb 3. Kita lihat di contoh, di soalnya. Have-nya diikuti did. Did adalah bentuk kedua atau past bentuk past. Maka salah. Harusnya adalah past participle, yaitu done. Jadi dari do, did, done. Nah, ini harusnya done, bukan did. Yang lainnya kalian kerjakan sendiri nanti ya. Nah, sekarang kita belajar active and passive modes. Oke. Active and passive modes itu apa? Ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang belum paham bedanya kalimat aktif sama kalimat pasif bahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Susan menjual sepedanya. Nah, ini adalah kalimat aktif. Susan menjual sepedanya. Subjeknya Susan, verbnya menjual atau predikatnya menjual, objeknya adalah sepedanya. Ya, jadi subjeknya melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Menjual. Tapi kalau sepeda dijual oleh Susan, maka subjeknya jadi sepeda. Sepedanya dijual, maka sepedanya dikenai pekerjaan. Nah, ini yang disebut kalimat pasif. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu predikatnya me. Nah, Susan menjual. Itu aktif. Tapi kalau pasif sepeda dijual oleh Susan. Seperti itu ya. Nah, prinsipnya sama dengan bahasa Inggris. Contoh, Susan sells her bicycle. Nah, ini kalimat aktif. Mary open the package. Ini kalimat aktif juga. Bagaimana dengan kalimat pasif? Kalau kalimat pasif, objeknya jadi di depan, nanti namanya recipient. Subjeknya jadi di belakang, namanya agent. The new car is bought by a billionaire. The new car is bought by a billionaire. Mobil yang baru itu dibeli oleh seorang jutawan. The traditional dance was performed by the students. Tarian tradisional itu dibawakan oleh siswa. New album was released. Album baru dirilis. Nah, agentnya nggak selalu harus ada. Kalau dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia juga sih. Nggak selalu harus ada ya kalau dalam kalimat pasif.
Oke, nah sekarang kita lihat nih contoh kalau kalimat aktif dijadikan kalimat pasif. Perhatikan juga tensesnya ya. Ini kalimat aktif, yang ini kalimat pasif. John writes the report. Ini tensesnya apa? Kita lihat dari predikatnya. Predikatnya verb ditambah s. Ini berarti present tense. John write the report. Maka karena present tense, nanti kalau kita ubah akan muncul to be, is, atau am, atau are. Maka menjadi the report karena tunggal is written by John. Nah, berarti rumusnya gimana? Rumusnya adalah to be ditambah verb 3. Ya, to be-nya menyesuaikan tensesnya. John wrote the report. The report, karena ini past wrote ya. Kalau past berarti to be-nya was atau were. Was, reportnya 1, maka was written by John. John has written the report. Kita ubah menjadi the report. Ingat tadi rumusnya to be plus verb 3. To be-nya tetap has. Terus verb 3-nya been. Written by John. John will write the report. The report will, ya, to be-nya will, kasih be dulu, baru written by John. John must write the report. The report must be written by John. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. All report must be confirmed by the general manager by next Tuesday. Semua report, semua laporan harus mengkonfirmasi atau harus dikonfirmasi. Nah, dikonfirmasi oleh general manager berarti kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti must be, ini tadi contohnya verb 3. Nah, ini verb berapa? Ini verb 1, maka B salah, harusnya confirmed pakai ed. Number 2, particular issues about teenagers and parenting were covering in the half an hour program. Isu-isu tertentu tentang remaja dan parenting akan di cover. Ini pasif. Pasif tadi to be tambah verb 3. Berarti bukan were covering tapi were covered. Ini harusnya covered, bukan covering. Nah, oke. Yang lainnya silakan dikerjakan sendiri. Ingat ya bahwa rumusnya pasif itu adalah to be ditambah verb 3.